Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi eksponen. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 10. Nah, sekarang muncul pertanyaan, untuk apa kita mempelajari fungsi eksponen? Apakah ada manfaat fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, penggunaan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari banyak ragamnya, tergantung pada bidangnya. Misalnya, kita lihat pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, fungsi eksponen biasa digunakan dalam hal perbankan. Misalnya dalam menghitung suku bunga majemuk. Selanjutnya, pada bidang sosial, fungsi eksponen biasa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah. Selanjutnya, untuk bidang biologi, fungsi eksponen biasa untuk melihat laju pertumbuhan bakteri atau virus. Nah, berbicara mengenai bakteri atau virus, pada saat sekarang kita telah dilanda yang namanya virus corona atau COVID-19. Tidak hanya melanda Indonesia, tapi virus corona juga melanda dunia. Nah, banyak berita yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dari virus corona ini bertumbuh secara eksponensial. Berikut beberapa berita yang menyebutkan bahwa virus corona menyebar secara eksponensial. Berikut ditampilkan grafik pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Grafik ini merupakan grafik fungsi eksponen. Jadi apa itu fungsi eksponen? Mari kita pelajari mengenai konsep dasar fungsi eksponen. Konsep fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen bisa kita tulis Y sama dengan atau Fx sama dengan B dikali A pangkat X. Nah, adik-adik, B di sini merupakan konstanta. A merupakan bilangan pokok atau basis, dan X merupakan pangkat atau eksponen. Dengan syarat bahwa B-nya tidak sama dengan 0, A-nya lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Nah, adik-adik, jika kita masukkan nilai A pada garis bilangan, misalkan untuk 0 berada di titik ini, berarti jika nilai A-nya besar dari 0, itu berada di sebelah kanan 0. Selanjutnya, untuk nilai A tidak sama dengan 1. Nilai A tidak sama dengan 1 itu berada di sebelah kanan 0, kita misalkan di sini. A-nya tidak sama dengan 1, berarti ini garis bilangannya terputus di 1. Sehingga ada dua interval dalam nilai A fungsi eksponen, yaitu interval pertama sebelah kiri, A-nya lebih besar dari 0, kecil dari 1, dan A-nya lebih besar dari 1. Nah, adik-adik, nilai A dan nilai B ini berpengaruh dalam grafik fungsi eksponen. Kita nanti akan melihat pengaruh nilai A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana bentuk grafik fungsi eksponennya. Dan untuk nilai B-nya lebih besar dari 0 atau B positif, bagaimana bentuk grafik fungsi eksponen, dan nilai B-nya negatif, bagaimana bentuk fungsi eksponennya, nanti kita akan pelajari pada grafik fungsi eksponen. Selanjutnya, kita lihat dulu contoh soal untuk fungsi eksponen. Misalkan populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3
setiap tahunnya dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai fungsi f(x) sama dengan 10 dikali 3 pangkat x, dengan x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Jadi di sini kita lihat fungsi f(x) sama dengan 10 kali 3 pangkat x merupakan fungsi eksponen. Pertanyaannya, berapa jumlah kelinci mula-mula? Dan yang B, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Oke, kita coba selesaikan. Untuk yang A, berapa jumlah kelinci mula-mula? Jika ditanya jumlah kelinci mula-mula, berarti kita ada 0 tahun. Berarti untuk nilai X-nya sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0, langsung kita substitusikan kepada fungsi 10 dikali 3 pangkat X. Jadi, f(x) sama dengan 10 dikali 3 pangkat X. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0, berarti 10 dikali 3 pangkat 0. Nah, adik-adik ingat lagi sifat dari eksponensial bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi, jumlah kelinci mula-mula adalah 10 kelinci. Selanjutnya untuk poin B, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Nah, adik-adik coba perhatikan di sini, di soalnya disebutkan rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Berarti setiap setengah tahun kelinci mengalami pertumbuhan. Untuk nilai X-nya atau rasio X-nya sama dengan 3 dibagi setengah tahun, sama dengan 6. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi f(x), 10 dikali 3 pangkat X. Nilai X-nya adalah 6, berarti 10 dikali 3 pangkat 6. Nah, untuk ini, adik-adik bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Ingat lagi sifat-sifat eksponensial, berarti 10 dikali, kita sederhanakan pangkatnya jadi 3 kali 2, berarti 3 dipangkatkan 3, dipangkatkan dengan 2. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 10 kali 27 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 729. Jadi, hasilnya 7.290. Jadi jumlah kelinci setelah 3 tahun pertumbuhannya adalah 7.290 kelinci. Nah, sampai di sini paham untuk konsep fungsi eksponen adik-adik? Kita lanjut pada materi selanjutnya mengenai fungsi eksponen. Oke, untuk menunjukkan grafik fungsi eksponen, di sini kakak menggunakan aplikasi GeoGebra. Kakak sudah buat fungsi f(x) sama dengan b dikali a pangkat x. Ini merupakan bentuk umum dari fungsi eksponen. Untuk nilai a-nya dan nilai b-nya, kakak intervalkan dulu, karena kita akan melihat pengaruh nilai A dan pengaruh nilai B terhadap grafik fungsi eksponen. Oke, kita lihat pada nilai A. Tadi sudah disebutkan bahwa nilai A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jika nilai A-nya sama dengan 1, grafik yang terbentuk adalah grafik linier atau garis lurus, sehingga tidak membentuk grafik fungsi eksponen. Kita lanjut ke nilai A-nya lebih besar dari 1. Jika nilai A lebih besar dari 1, grafik fungsi yang terbentuk adalah monoton naik. Maksudnya di sini adalah jika nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya semakin tinggi atau grafiknya juga akan semakin tinggi. Kita lihat jika A-nya kurang dari 1 besar dari 0. Grafik yang terbentuk adalah grafik monoton turun. Oke, kita lihat pada nilai B. Untuk nilai B-nya, jika B-nya positif, kurvanya berada di atas sumbu X. Dapat adik-adik lihat di sini,
Kita lihat juga jika nilai B-nya negatif, maka kurva yang terbentuk berada di bawah sumbu X. Dalam fungsi eksponen, kita mengenal yang namanya asimptot. Asimptot adalah garis yang mendekati grafik fungsi eksponen namun tidak pernah berpotongan atau hanya mendekati. Asimptot dari grafik ini yaitu X, sumbu X. Namun, asimptot ini dapat berubah sesuai dengan konstanta. Kita misalkan di sini fungsi eksponennya ditambahkan dengan 2. Adik-adik lihat asimptotnya itu adalah 2. Berarti kalau kita tambahkan 2, asimptotnya berada 2 tingkat di atas sumbu X. Kita coba jika fungsi eksponennya dikurang 2. Nah, adik-adik lihat di sini, asimptotnya berada 2 tingkat di bawah sumbu X, berarti Y sama dengan negatif 2. Setelah kita melihat pengaruh dari nilai A dan nilai B dalam fungsi grafik eksponen, muncul pertanyaan, bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen? Nah, adik-adik, untuk menggambar grafik fungsi eksponen sebenarnya sama dengan menggambar grafik fungsi linier. Caranya atau langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponen yaitu yang pertama, ambil beberapa titik absis atau nilai X-nya. Selanjutnya yang kedua, kita tentukan nilai ordinat atau nilai Y-nya beserta titik koordinatnya. Setelah kita dapatkan nilai X dan nilai Y-nya, kita tentukan letak titik koordinatnya yang diperoleh dalam bidang kartesius. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membentuk kurva mulus. Untuk lebih gampangnya, kita coba lihat contoh soalnya. Gambar grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Cara pertama, kita akan ambil beberapa titik pada absis atau nilai X-nya. Kita misalkan di sini untuk nilai X-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, langkah kedua, kita tentukan nilai ordinat atau nilai titik Y beserta titik koordinatnya. Di sini kita substitusikan nilai pemisahan X ini ke dalam fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Untuk yang pertama, nilai X sama dengan negatif 2. Berarti Y sama dengan 2 dipangkatkan negatif 2. Nah, adik-adik ingat kembali sifat dari eksponensial bahwa 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Berarti 1 per 2 pangkat 2 hasilnya 1 per 4. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan ke fungsi fx. Y sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Hasilnya yaitu 1 per 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, setelah kita dapatkan nilai X dan Y, kita lihat titik koordinatnya. Berarti titik koordinatnya ada X, Y. Negatif 2, 1 per 4, negatif
1,1/2, 0,1, dan seterusnya. Langkah yang ketiga, kita tentukan letak titik-titik yang kita peroleh tadi ke dalam koordinat kartesius. Tadi kita menemukan titiknya ada negatif 2,1/4. Selanjutnya, negatif 1,1/2. Titik selanjutnya ada 0,1. Ada titik 1,2. Selanjutnya titik 2,4, titik 3,8, dan seterusnya. Langkah keempat, setelah kita menemukan letak titik-titiknya, kita hubungkan titik tersebut dalam sebuah garis. Maka kita peroleh untuk grafik fungsi eksponen seperti yang dapat adik-adik lihat pada gambar ini. Coba kita lihat pada contoh soal. Untuk grafik fungsi eksponennya yang A lebih besar dari 1. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x dan f(x) sama dengan 6 pangkat x. Penyelesaiannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita misalkan untuk nilai x-nya, yaitu ada x sama dengan negatif 2, ada x sama dengan negatif 1, hingga seterusnya untuk x sama dengan 3. Kita tentukan titik koordinatnya, ada x, y-nya sama dengan negatif 2,1/9 sampai seterusnya. Nilai f(x) sama dengan 6 pangkat x. Untuk f(x) sama dengan 6 pangkat x, kita misalkan nilai x-nya sama dengan negatif 2, sampai seterusnya. Adik-adik bisa mencari ini di buku tulisnya. Selanjutnya, koordinatnya x, y, negatif 2,1/36 sampai seterusnya. Nah, titik-titik yang kita peroleh ini kita masukkan kepada bidang kartesiusnya. Di sini ada A sama dengan negatif 2,1/9, titik B-nya negatif 1,1/3, dan seterusnya. Maka fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x-nya, grafiknya seperti grafik garis hijau ini. Untuk f(x) sama dengan 6 pangkat x, berarti grafiknya ada titiknya negatif 2,1/36, negatif 1,1/6, dan seterusnya. Dari titik-titik ini dihubungkan membentuk grafik 6 pangkat x, seperti yang dilihat pada garis hijau ini. Oke, tadi kita telah melihat untuk grafik fungsi eksponen dengan A-nya lebih besar dari 1. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk grafik fungsi eksponen dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 1. Gambarlah grafik f(x) sama dengan 1/3 pangkat x dan f(x) sama dengan 1/6 pangkat x. Kita ikuti langkah-langkah cara menggambar grafik sebelumnya. Untuk fungsi f(x) sama dengan 1/3 pangkat x. Nilai x-nya kita misalkan ada negatif 2, sampai seterusnya. Adik-adik silahkan cari ini sendiri pada buku tulisnya. Untuk nilai x, y-nya kita dapatkan negatif 2,9, negatif 1,3, hingga seterusnya.
Kita lihat untuk fungsi f(x) sama dengan 1/6 pangkat x. Nilai x-nya kita misalkan negatif 2, negatif 1, hingga seterusnya. Silakan adik-adik cari ini pada buku tulisnya. Kita dapatkan nilai x, y-nya ada negatif 2,36, negatif 1,6, hingga seterusnya. Nah, titik-titik yang kita peroleh ini kita gambarkan pada grafik fungsi eksponennya. Sehingga untuk fungsi f(x) sama dengan 1/3 pangkat x, grafiknya dilihat di grafik garis warna hijau. Selanjutnya untuk 1/6 pangkat x, titiknya ada negatif 2,36, negatif 1,6, dan seterusnya. Maka grafik fungsi 1/6 pangkat x-nya dapat dilihat dari garis yang berwarna biru. Oke, dari dua soal yang telah kita lihat pada grafik fungsi eksponen, kita dapat beberapa sifat fungsi eksponen. Yang pertama, bahwa fungsi eksponen sendiri itu selalu memotong sumbu y. Selanjutnya, sumbu asimptotnya tidak pernah bersentuhan dengan fungsi eksponen. Selanjutnya, jika fungsi eksponen ini bernilai A lebih besar dari 1, maka fungsinya monoton naik. Bisa adik-adik lihat. Selanjutnya, jika A-nya lebih besar dari 0, kecil dari 1, maka fungsi eksponennya monoton turun. Dan dapat kita temukan juga sifat lainnya, yaitu fungsi dari f adalah fungsi satu-satu dan memiliki inverse. Inverse dari fungsi eksponen f adalah fungsi logaritma yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk kurva y sama dengan a pangkat x dan y sama dengan 1/a pangkat x adalah setangkup atau simetris terhadap sumbu y. Dengan demikian, bahwa kurva y sama dengan 1/a pangkat x bisa diperoleh dari pencerminan kurva y sama dengan a pangkat x terhadap sumbu y dan sebaliknya. Nah, adik-adik lihat di sini ada kurva f(x) sama dengan 1/6 dan kurva f(x) sama dengan 6 pangkat x. Di sini bisa kita lihat bahwa ini simetris atau merupakan pencerminan. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasan mengenai grafik fungsi eksponen. Soal pertama, diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1 dikurang x. Grafik tersebut melalui titik apa? Nah, adik-adik lihat di sini pada option pilihannya, nilai x-nya adalah 2. Jadi kita masukkan saja nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi eksponennya. Berarti dari fungsi eksponen, f(x) sama dengan 3 dikali 1 dikurang 2. Kita masukkan nilai x sama dengan 2. Selanjutnya, 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Maka 3 dikali 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Berarti 3 dikali 1/2 sama dengan 3/2. Jadi untuk titiknya adalah 2,3/2. Apakah ada isinya? Nah, jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal kedua, grafik fungsi f(x) sama dengan k dikali 2 pangkat 2x dikurang 3 melalui titik 2, negatif 8. Nilai negatif 5k adalah, dari soal ini adik-adik lihat titiknya. Ada titik x sama dengan 2 dan titik y-nya sama dengan negatif 8. Titik ini silakan adik-adik substitusi ke fungsi f(x). Berarti fungsi f(x)-nya f(x) sama dengan k dikali 2 pangkat 2 x dikurang 3.
kita substitusikan 2, negatif 8-nya, berarti X-nya sama dengan 2. F sama dengan 2 sama dengan K dikali 2 pangkat 2 kali 2 kurang 3. Selanjutnya nilai Fx sama dengan negatif 8. K sama dengan 2 dikali 2, 4, berarti 2 kali pangkat 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1, berarti K sama dengan negatif 8 per 2. K sama dengan negatif 4. Ingat adik-adik, yang ditanya adalah nilai negatif 5K. Kita substitusikan nilai negatif 5K sama dengan negatif 5. K-nya adalah negatif 4, berarti negatif 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 20. Berarti pilihan optionnya nilai A. Soal ketiga, grafik fungsi fx sama dengan 1 per 2 dipangkatkan x ditunjukkan oleh gambar yang mana? Adik-adik lihat, perhatikan dulu untuk fungsinya. Fungsinya A-nya adalah 1 per 2, berarti A-nya itu lebih besar dari 0, kecil dari 1. Ingat lagi, kalau jika A-nya lebih besar dari 0, kecil dari 1, grafiknya monoton turun. Nah, kalau grafiknya monoton turun, berarti E dan C itu sudah di blacklist atau tidak termasuk ke fungsi fx sama dengan 1 per 2 pangkat x. Selanjutnya, kita lihat titik potong pada sumbu Y. Untuk grafik fx sama dengan 1 per 2 pangkatkan x, grafik titik potongnya kita misalkan dengan x sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, F0 sama dengan 1 per 2 pangkatkan 0. 1 per 2 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti titik potongnya di Y-nya sama dengan 1. Kita lihat lagi di option A, Y-nya berpotong di 4. Berarti ini bukan grafik 1 per 2 pangkat X. Selanjutnya, D. D-nya titik potongnya berpotong di Y sama dengan 1. Nah, ini merupakan grafik dari 1 per 2 pangkat X. Kita lihat dulu yang B-nya. Yang B-nya berpotong di 2. Jadi ini bukan grafik fungsi 1 per 2 pangkat X. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang keempat, asimtot datar dari grafik fungsi fx sama dengan 3 dikalikan dengan 6 pangkat x ditambah 4. Nah, adik-adik lihat di sini, untuk fungsinya 3 kali 6x ditambah 4, kita masukkan dulu kita sederhanakan ke dalam bentuk umum dari fungsi eksponen. Menyederhanakannya, kita kalikan 3 ke dalamnya. Berarti 3 dikali, di sini kali 6 pangkat X ditambah 3 dikali 4. 3 dikali 6 pangkat X, 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti 12. Nah, adik-adik ingat lagi, untuk asimtot itu nilainya berdasarkan nilai K. Berarti K-nya 12, asimtotnya Y sama dengan 12. Oke, sekian pembelajarannya mengenai grafik fungsi eksponen. Berikut beberapa latihan yang bisa adik-adik kerjakan untuk menguasai fungsi eksponen dan grafik fungsi eksponen sendiri. Silahkan dikerjakan. Sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai fungsi eksponen dan grafik fungsi eksponen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.